Jadi materi kita hari ini adalah dasar-dasar manajemen insiden keamanan informasi. Ya. Jadi bagaimana kalau terjadi insiden itu apa yang kita lakukan? Ya. Ada dua hal yang saya sampaikan ya di materi kita hari ini. Ya. Yang pertama tentang hacker. Ya. Hacker leksikon itu everything words ya, kata-kata yang ada kaitannya dengan hacker ya, sesuatu yang terkait dengan hacker ya. Itu yang pertama. Kemudian saya baru masuk ke insiden respon ya, materi pentingnya gitu ya. Oke. Yang pertama, sesuatu yang ada kaitannya dengan hacker atau kita sebut dengan hacker leksikon gitu ya. Mungkin kita pernah dengar ya istilah rootkit ya. Rootkit. Jadi seorang hacker yang ingin melaksanakan atau melancarkan aksinya untuk melakukan hacking gitu ya. Hari ini dia tidak harus ya atau tidak selalu mempunyai kemampuan tinggi di bidang keamanan ya, tidak harus mempunyai kemampuan yang hebat di bidang Linux, di bidang jaringan. Kalau saya melihat sejarahnya ya, dulu seorang hacker itu harus orang yang pintar gitu kan, pintar Linux, pintar jaringan, pintar sistem operasi. Dia juga harus programming ya. Tetapi semakin hari lama kelamaan ya, sampai dengan saat ini faktanya seorang hacker itu tidak harus seseorang yang jagoan gitu kan. Tidak harus seseorang yang harus punya kemampuan yang tinggi di bidang keamanan. Tidak harus seseorang yang punya kemampuan yang hebat di bidang Linux, di bidang sistem operasi. Ya. Karena hari ini kita mengenal yang namanya rootkit. Ya. Seorang anak kecil ya bisa menjadi seorang hacker handal ya, seperti seorang hacker handal karena dia memanfaatkan rootkit. Ya. Apalagi mereka yang punya kemampuan handal di bidang jaringan, punya kemampuan handal di bidang keamanan, paham tentang sistem operasi, dan dia mengerti tentang rootkit. Secara logika mereka akan sangat hebat ketika dia akan melancarkan aksi hackingnya. Ya. Namun tools terpenting hari ini adalah rootkit itu. Ya. Jadi seorang hacker ketika dia ingin melaksanakan aksinya, dia cukup punya rootkit ini ya. Jadi rootkit itu adalah sebuah tools atau koleksi of tools ya, dari seorang hacker tadi, dari seorang intruder dilancarkan kepada komputer korban. Ya. Itu yang kita sebut sebagai rootkit. Dan hari ini hampir semua serangan ya itu dilakukan dengan rootkit ini. Ya. Nah, biasanya rootkit itu terdiri dari ini utility tentang Trojanize. Jadi utility yang memang tujuannya untuk menancapkan ya atau menanam sebuah trojan ke komputer korban. Jadi ada aplikasi yang memang sengaja dikirim ya
ke korban sebagai sebuah trojan. Trojan itu apa sih? Trojan itu sebuah apa ya? Sebuah aktivitas atau sebuah subjek yang memang fungsinya adalah memata-matai isi komputer korban. Ya. Dia berdiri bersama korban-korban, ya, berdiri bersama data-data lain di komputer korban. Ya. Di saat yang tepat, dia ini karena dia menyamar, jadi dia itu adalah musuh dalam selimut di komputer korban tadi, ya. Dia menyelinap di antara data-data tadi, ya. Nah, nanti dia akan melaporkan kepada tuannya, si empunya, si hacker tadi, ya. Jadi isi dari rootkit itu biasanya itu satu, utility yang ada katanya dengan trojan, ya. Kemudian yang kedua, biasanya dia berisi juga tentang network sniffer. Sniffer itu seseorang yang punya aktivitas sniffing, ya. Sniffing itu kalau kita bilang dalam istilah umum, ya, mencuri, ya, mencuri data dari tempat yang memang kelihatan oleh mata dia. Jadi misalnya mencuri lewat port, ya, mencuri lewat wireless misalnya, mencuri lewat lalu lintas data misalnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, biasanya ini berisi script log gitu, ya, script log, ya. Itu isi dari rootkit, ya. Jadi kata pertama kaitannya dengan hacker ini adalah rootkit. Nah, rootkit secara umum, ya, ada 3 tipe utama, ya, yang biasanya dipakai oleh para hacker, gitu, ya. Yang pertama tipe tradisional, kemudian yang kedua, ya, tipe yang dilancarkan lewat modul-modul di Linux atau Unix yang kita sebut sebagai loadable kernel module. Jadi rootkit ini berupa satu file yang memang bisa di-load, ya, dari kernelnya si Linux, jadi dia merasuk ke modul-modulnya Linux, ya. Atau yang ketiga, rootkitnya itu berupa apa? Kernel-kernel yang bisa merasuk ke sistem operasi Windows, ya. Itu, ya. Nah, hari ini ada ratusan rootkit yang ada dan kita bisa ambil dari belantara internet. Kita tinggal memilih, ya, memilih, kita klik, ya, dan memilih mana yang mau kita tembak, gitu, ya, sebagai tujuan untuk penyerangan, gitu. Biasanya anak kecil pun bisa, gitu, tinggal cari di internet, di googling aja, ya, rootkit itu, maka dia akan menemukan itu dan dengan keisengannya dia gunakan untuk melakukan penyerangan, ya. Nah, ini adalah histori dari rootkit yang pernah ada, gitu, ya. Dia mulai dengan 89 sampai dengan 2002. Jadi ini pertama yang pernah dilakukan oleh seorang hacker itu dia dengan mencari log yang ada di komputer, gitu kan, lalu dia gunakan untuk melakukan hacking. Kemudian dari Sun OS
dari 96 itu rootkit yang pertama kali dipublikasikan di Linux, kemudian 97, kemudian 98 dan non LGM, dan seterusnya. Sampai dengan 2021 ya, rootkit itu sangat luar biasa. Ya. Dia melakukan dengan banyak cara, ya, dan untuk mengeksekusi dengan banyak cara juga, ya, seperti DDoS, kemudian nge-crack di DNS, kemudian ke injeksi SQL dan sebagainya, ya. Itu perkembangannya luar biasa, ya. Jadi mulai dari nge-hack log yang dilakukan oleh korban misalnya itu, ya. Nah, fungsi utama atau fungsi dasar ya, dari rootkit itu sesungguhnya itu memang digunakan untuk maintenance, ya, untuk maintenance akses. Jadi akses user ke komputer tertentu itu supaya bisa di maintenance dengan bagus. Itu fungsi utamanya, ya. Tetapi bisa juga digunakan dengan maksud yang negatif tadi, karena maintain itu kan untuk sesuatu yang positif, ya. Yaitu digunakan yang kedua itu, yaitu untuk melakukan serangan, ya. Dan yang ketiga, yaitu digunakan untuk melakukan destroying itu memang kalau ini menyerang, ya. Yang ketiga ini lebih dari penyerangan gitu kan, menghancurkan gitu, ya, yang dilakukan oleh si rootkit itu bisa seperti level itu, ya. Nah, ini adalah tradisional rootkit, ya, mulai dengan cara backdoor, kemudian melakukan log wiper, kemudian melakukan paket sniffer, ya kan. Lalu dulu ada yang namanya IRC, ya. Itu toolsnya itu bisa dilancarkan lewat situ, kemudian lewat DDoS dan sebagainya, ya. Saya tidak akan bahas satu persatu di sini, ya. Nah, ini adalah contoh LKM, ya, loadable kernel module yang bisa diinjeksikan ke Linux, ya, di mana sebetulnya loadable module kalau kita membahas atau berbicara atau ngomong tentang sistem operasi, ya, modul atau kernel itu sebetulnya kan inti dari sistem operasi. Nah, LKM atau loadable kernel module ini merasuki inti itu tadi, sehingga karena inti dia bisa melakukan apapun, ya. Nah, di rootkit ini, ya, karena bisa dimodifikasi, ya, dan secara transparan itu bisa diinjeksi atau dimasuki, ya, maka dia bisa melakukan banyak hal, ya. Misalnya dengan melakukan redirection. Redirection itu begini, ada semacam modul yang memang asalnya itu untuk tujuan positif, ya, dia dibelokkan untuk tujuan negatif. Modul-modul yang sudah ada diinjeksi, ya, kemudian yang asalnya misalnya untuk memperbaiki, untuk maintenance, lalu digunakan untuk penyerangan, ya. Jadi dibelokkan arah arah fungsinya, gitu, ya. Lalu bisa juga digunakan untuk melakukan remote execution, ya. Jadi kernel ini ketika sudah dimasukin tadi, ya, berupa rootkit tadi, itu sesungguhnya komputer tersebut itu sudah bisa diremote dari jauh, gitu kan, selama dia terhubung dengan jaringan. Selain itu juga bisa digunakan untuk mode hiding, jadi menyembunyikan diri di dalam sistem operasi tadi, ya. Atau ini untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya, ya, LKM tadi, loadable kernel module yang sudah diinsert atau mungkin sudah diinjeksi, ya, bisa diperintahkan misalnya untuk merubah user ID. Misalnya
untuk merubah proses-proses, untuk mengiris ya, atau mengubah privilege misalnya, ya. Itu yang dilakukan di rootkit, ya, dan sebagainya, ya. Dia bisa melakukan apapun yang diinginkan oleh empunya atau yang mempunyai kernel itu tadi, ya. Itu kalau di Linux. Kalau di Windows, ya, kalau di Windows itu ini contoh ya, contoh. Biasanya dia berupa file yang namanya ini _root_sys. Ya. Ini kernel yang ada di Windows. Ya, misalnya dia ada satu program yang namanya deploy.exe untuk melakukan eksekusi kernel itu tadi, device driver root.sys tadi. Ya. Dia punya kemampuan backdoor, ya. Backdoor itu dia bekerja di balik pintu, ya. Apa-apa yang diinginkan oleh si empunya, dia bisa lakukan itu, ya. Dia juga bisa menghide file, menyembunyikan file-file yang penting, ya. Karena dia sesungguhnya merubah dirinya untuk menjadikan diri sebagai seorang admin atau root, ya. Dia juga bisa menghidden proses-proses atau registry yang ada di Windows. Dia juga bisa melacak apa yang diketik oleh si korban. Ketika apa? Ketika rootkit ini sudah dimasukkan ke dalam kernelnya si Windows itu tadi, ya. Jadi kalau yang pertama tadi di Linux, ini misalnya di Windows, ya. Itu yang biasanya yang paling sering dilakukan, ya, atau tools-tools yang punya tujuan jelek, itu sesungguhnya dia memanfaatkan kernel yang ada di Linux atau yang ada di Windows berupa file-file yang sudah saya ceritakan tadi, ya. Dan istilah seorang hacker, ya, tools tadi itu yang asalnya dari sesuatu yang positif, kemudian dia belokkan menjadi senjata yang negatif, itu yang kita sebut sebagai rootkit. Ya, jadi itu term penting dari hacker lexicon. Ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di hacker lexicon. Ya. Yang kedua, kita masuk ke topik utama, gitu ya, ke incident response. Ya. Jadi hacker ini, ya, atau cracker ini sebetulnya musuh pertama, gitu kan, atau musuh utama, karena dia adalah aktor utama dari cyber security, bukan aktor utama yang positif, ya, atau bukan aktor utama yang positif, tetapi aktor utama yang konteksnya negatif, karena dia melakukan kerusakan itu. Nah, ini yang akan kita bahas, ya, dari manajemen insiden itu, ya. Apa sih sebetulnya tujuannya manajemen insiden ini? Lalu metodenya apa? Ya. Nah, metodenya itu nanti diantaranya ada preparation, deteksi, ya, sampai ke reporting. Ya, ini yang akan kita bahas. Ya. Nah, menurut Sun, gitu ya, atau FBI, jadi di dalam cyber security, ya, itu sesungguhnya ada 20 top vulnerability, ya. Ada 20 item yang dianggap sebuah kelemahan di dalam cyber security. Kita lihat satu persatu, ya. Yang secara umum, ya, 7 itu adalah kelemahan secara umum. Kemudian 6 ini kelemahan yang ada di Windows, ya. Kemudian 1, 2, 3, 7 ini adalah kelemahan di Unix, ya, atau Linux, ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Kelemahan secara umum yang menyebabkan ada masalah di cyber security itu yang pertama, ya. Kalau kita melakukan instalasi
OS dan aplikasi secara default. Ya. Itu adalah kelemahan sesungguhnya ya. Ya. Jadi hampir siapapun ya, kalau kita tidak care, ini adalah sebuah kelemahan. Kenapa? Karena apapun yang ada di situ, pokoknya apa kata Windows kita selesai ya sudah selesai. Padahal di situ ada kelemahan, kemudian ada hal-hal yang bisa kita ketahui secara default juga. Ya, nah itu satu kelemahan. Kemudian yang kedua, kelemahan secara umum adalah ketika kita memberikan password itu dengan sederhana gitu kan. Artinya gini, misalnya passwordnya itu hanya 4 karakter misalnya, tidak mengandung apa huruf, kemudian angka dan mungkin string dan sebagainya. Tetapi kita hanya menggunakan karakter yang sama misalnya, hanya beberapa karakter 4 atau mungkin kurang. Nah ini adalah kelemahan secara umum. Ya. Dan itu sesungguhnya celah bagi cyber security. Yang ketiga, ketika kita melakukan backup yang tidak konsisten, yang tidak komplit, itu adalah kelemahan yang sering kita lakukan gitu ya. Yang keempat, ketika kita menemukan port yang terbuka di sistem operasi kita, di server kita gitu kan, ada banyak port-port yang terbuka ya, misalnya port 80, kemudian port 21 dan sebagainya. Ya, kalau ini tidak kita perbaiki lagi karena kita tadi misalnya itu secara default, maka ini sebetulnya adalah kelemahan. Ya. Kemudian dari sisi paket filter, ya, jadi dari paket filter itu misalnya firewall, kalau tidak kita rubah, itu sebetulnya adalah kelemahan. Ya. Log yang tidak komplit, program-program CGI yang memang standar ya, itu adalah kelemahan-kelemahan secara umum. Bahkan kita tidak sengaja kalau tidak melakukan perubahan-perubahan ini, hacker itu akan bisa masuk dengan mudah karena dia sudah mempelajari ya, mempelajari kelemahan-kelemahan ini. Bagaimana kalau OS itu terinstall default? Ya, bagaimana kalau password itu hanya 4 karakter gitu kan? Bagaimana kalau backup itu incomplete misalnya dan sebagainya. Bagaimana port itu kalau diinstal pada OS yang default dan sebagainya. Ya, ini adalah kelemahan secara umum. Ya, ini menurut SANS Institute. Ya. Kemudian kelemahan yang sering ada di Windows, ya, misalnya Unicode, kemudian ada buffer overflow di ISAPI, kemudian ada MS Remote Data Services yang dieksploit, ya. Kemudian ada NetBIOS, ya ini adalah sebuah protokol di Windows networking untuk sharing. Ini sebetulnya kelemahan-kelemahan yang memang sudah ada dari sananya gitu kan, dari Windows-nya itu sudah ada, ya kan. Kemudian lag melalui null session connection misalnya. Jadi kalau kita mau koneksi null session itu akan mudah masuk gitu kan. Kemudian weak hashing. Jadi hashing ketika kita melakukan enkripsi di mana manager LAN di local area network berupa SAM, itu sebetulnya itu dari sisi Windows itu sudah ada kelemahan ya. Dan ini sebetulnya memang dari sananya udah lemah gitu ya. Ya, dari sisi Windows-nya itu. Dan kalau memang kita tidak merubah ini, selalu mengupdate dan sebagainya, maka kelemahan-kelemahan itu memang nyata di depan mata ya. Dan cyber security yang memang kita inginkan menjadi sangat bagus dan kita seperti merasa tidak melakukan apapun, tapi sesungguhnya kelemahan itu ada di depan mata para hacker tadi ya. Itu dari sisi Windows. Dari sisi Linux atau Unix banyak hal. Jadi misalnya SNMP string yang dikonfigurasi ya di Linux ya. Kemudian MountTD itu ngemon mungkin flash disk, hard disk dan sebagainya ya. Kemudian remote print atau kita sebut sebagai LPD, remote print itu print yang di share kemudian dilakukan remote dari jauh, itu juga bisa dilakukan untuk melakukan
bisa di CCP untuk melakukan proses hacking, ya. Air command, bind weakness, ya. Bind itu aplikasi di DNS services, ya. Itu bind. Jadi ketika kita mau melakukan DNS spoofing itu mudah kalau aplikasinya itu menggunakan bind misalnya. Lalu Sendmail, ya, Sendmail itu aplikasi yang digunakan untuk mengirim email, ya. Jadi semacam Outlook, ya. Tapi Sendmail itu sendiri sebetulnya sudah ada kelemahan di situ, ya. Jadi itu bisa kita masuki sebagai sebuah celah untuk melakukan penyerangan, ya. Lalu buffer flow, ya, di RPC services, ya, remote procedure call yang ada di sistem operasinya si Unix itu tadi, ya. Ketika dia buffer overflow itu bisa kita masukin, ya. Jadi itu adalah 20 kelemahan menurut Sun Institute yang sesungguhnya itu sudah ada ketika dia lahir, ya. Dilahirkan oleh Windows, dilahirkan oleh Linux, ya, atau dilahirkan oleh behavior kita. Itu kelemahan yang sudah ada dari sana, ya. Ini yang diriset oleh Science Institute. Nah, bagaimana kita melakukan perbaikan, ya. Jadi dari kelemahan-kelemahan itu sesungguhnya apa sih yang bisa kita lakukan, gitu, ya. Nah, menurut FBI, ya, ada beberapa hal setidaknya ini bisa dilakukan di rumah. Misalnya kita menggunakan password yang strong. Kita gunakan alphanumerik, jadi ada huruf, ada angka, ada numerik, ada string, more than 8 karakter, lebih dari 8 karakter, ya. Itu penting. Kemudian kita sering-seringlah melakukan backup, terutama untuk data-data penting, ya. Lalu jangan lupa juga kita gunakan software antivirus, gitu kan. Untuk apa? Memproteksi kalau ada virus. Yang keempat, gunakan firewall, ya, misalnya Windows Firewall. Kemudian kalau di Linux itu bisa juga ada aplikasi seperti saya lupa namanya, ya. Itu bisa di-enablekan, gitu kan, firewallnya. Kemudian ini juga jangan meninggalkan komputer ketika online. Ini behavior, dari sisi behavior, ya. Jangan membuka attachment dari orang yang nggak dikenal, ya. Jadi ini umum, gitu kan, cara-cara umum yang sebaiknya kita lakukan supaya keamanan itu sebaiknya ada kita jaga dan ada di sekitar kita. Nah, apa sih sesungguhnya tujuan dari manajemen insiden itu, ya. Jadi itu semua tadi, ya, adanya hacker yang tadi, rootkit tadi, kemudian kita mengetahui kelemahannya, ya, dari Sun Institute di sisi Windows, di sisi Linux, dari sisi behavior, ya. Itu sesungguhnya kalau kita tidak aware, maka yang terjadi, ya, yang akan terjadi adalah insiden, ya, suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian baik itu dari sisi materi atau imaterial, ya. Insiden terkait dengan data kita. Nah, dengan adanya insiden respon, tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi supaya tidak terjadi insiden itu tadi, ya. Kemudian dengan adanya manajemen insiden ini atau insiden respon ini, supaya kalau nanti sesuatu itu bisa terjadi seperti ini, maka kita akan mengetahui apa strategi-strategi untuk mencegah keterjadian itu tadi, ya. Sehingga kita tahu yang ketiga, cara-caranya, pengendaliannya itu kalau terjadi masalah itu seperti apa, ya.
Yang keempat, tujuannya adalah untuk memproteksi privasi kita, ya. Lalu yang kelima, untuk meminimalisasi terjadinya masalah-masalah disruption. Ada masalah-masalah apa itu di sistem jaringan, di keamanan komputer dan sebagainya. Ya. Itu tujuan dari insiden respon. Kemudian supaya dengan adanya insiden respon ini, jadi secara legal kita akan bisa apa itu mengaturnya supaya ada SOP yang jelas, ya kan? Kemudian ada aturan-aturan yang jelas, ya. Siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita bisa merekomendasikan, ya. Ada report-report yang akurat kalau terjadi insiden itu, ya. Itu tujuannya insiden respon atau manajemen insiden, itu ya. Caranya gimana sih melakukan manajemen insiden tadi? Metodenya itu, jadi mulai dari preparation, ya, pre-incident preparation, ya, kemudian mendeteksi, kemudian bagaimana merespon apabila akan terjadi insiden, ya kan, lalu strateginya gimana, ya, lalu mungkin apa duplikasinya gimana, lalu investigasinya gimana, ya. Nah ini semua cara yang digunakan di dalam apa? Di dalam melakukan insiden respon, ya. Jadi mulai dari preparation, ya, sampai investigation, ya, di mana semuanya ini sebetulnya bisa diimplementasikan, ya, dengan cara-cara misalnya dengan pengukuran yang jelas, ya kan, kemudian dengan apa membuat network monitoring yang bagus, ya, lalu strategi recovery-nya juga jelas, reporting-nya juga jelas, kemudian untuk follow up-nya itu juga sudah jelas. Cara-caranya seperti itu, ya. Nah, ini adalah komponen utama, ya, dari apa insiden respon, ya. Tapi sebelum saya masuk ke sini, ya, barangkali ada yang apa ingin ditanyakan, mungkin silakan. Masih bisa mendengar suara saya? Masih bisa, Pak. Masih, Pak, bisa, Pak. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut, ya. Jadi ada 7 komponen, ya, yang bisa kita lakukan ketika terjadi insiden, ya, atau komponen dari insiden respon itu ada 7. Jadi yang pertama kita lakukan pre-incident preparation, gitu ya. Jadi persiapan, ya, untuk kalau terjadi insiden, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pendeteksian, ya, bila terjadi insiden. Yang ketiga, kita lakukan initial respon. Initial respon itu memulai merespon, ya, setelah mendeteksi adanya insiden tadi, ya. Di misalnya ini saya langsung kasih contoh aja, ya, supaya apa ini waktu kita lebih efisien, gitu ya. Saya jelaskan langsung dengan contoh, ya. Jadi misalnya insidennya adalah komputer terkena virus, gitu ya. Komputer terkena virus, gitu ya. Misalnya seperti itu, ya. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan preparation, ya, sebelum terkena virus, gitu ya. Sebelum terkena virus, ya, mungkin kita bisa membuat atau apa mendownload, ya, antivirus,
yang ada, misalnya mendownload dulu misalnya, ya, ditaruh di komputer kita misalnya. Kemudian detection of incident itu adalah ketika kita melakukan pendeteksian antivirus, pendeteksian virus tadi ya, pendeteksian virus. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menginstal tadi. Ya. Lalu setelah pendeteksian itu adalah initial respon. Initial respon itu adalah respon pertama kali ketika kita tahu komputer kena virus. Apa yang perlu kita lakukan? Gitu ya. Itu initial respon. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan formulasi atau strategi dari respon tadi. Jadi kalau misalnya tadi responnya baru di awal tadi hanya sekedar ya, misalnya baru sekedar bisa mendeteksi aja ya. Lalu sebetulnya strategi yang paling tepat untuk menghilangkan virus itu apa sih sebetulnya? Ya, itu yang kita lakukan di level yang keempat itu. Ada formulasi strategi respon. Ya, jadi misalnya dengan melakukan scanning virus secara lebih mendalam, tidak hanya file executable aja, file.com aja misalnya, tetapi bisa masuk lebih mendalam, misalnya jenis virusnya apa misalnya. Ya, kalau virus tertentu itu punya karakteristik di bidang apa kerusakannya misalnya. Kalau virus yang lain itu apakah dia itu sampai merusak sistem jaringan misalnya. Ya. Jadi di situ ada strategi untuk respon secara mendetail, secara mendalam. Ya, yang kita sebut sebagai formulasi respon strategi. Ya. Nah, dari strategi mendalam itu, ya, kita akan bisa melakukan investigasi, gitu kan. Caranya apa? Ya, caranya melakukan dua hal tadi. Dengan melakukan collection data atau koleksi data atau data collection dari strategi-strategi yang kita lakukan, dan juga dengan data analisis, dengan menganalisis data-data yang sudah kita dapatkan tadi. Kita bisa menginvestigasinya, ya. Dan hasil investigasi itu juga bisa dijadikan masukan untuk memperbaiki strategi dari respon yang sudah kita gunakan itu tadi, ya. Nah, setelah kita lakukan investigasi ada reporting. Jadi reporting itu ada laporan. Jadi apakah ini memang sudah betul kalau virus A ini cara melakukan seperti ini. Lalu kalau sudah dengan melakukan seperti ini itu hasilnya seperti apa? Apakah benar-benar clean, ya? Ataukah masih ada yang di karantin, atau ada yang healing, atau ada yang dirusak, atau mungkin ada yang memang memang benar-benar tidak ada yang dirusak misalnya. Ya, di sisi reporting itu nanti juga bisa dimasukkan sebagai inputan dari strategi yang sudah ada tadi. Ya, jadi 7 hal tadi itu contoh bagaimana kita melakukan insiden respon terhadap virus misalnya. Nah, ini tergantung ini nanti apa insidennya, apa yang kita lakukan di dalam preparation, deteksi, ya, kemudian respon pemulaan, ya, strategi yang mendetail, ya, lalu investigasi sampai reporting. Nah, semua hal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sesungguhnya ini adalah sebuah resolusi, sebuah cara-cara untuk merecovery, memperbaiki. Ya. Jadi mulai mendeteksi itu sebetulnya sebuah cara untuk memperbaiki, sampai melakukan reporting itu adalah sebuah cara untuk memperbaiki insiden itu tadi. Ya. Jadi ini 7 komponen penting yang dilakukan ketika terjadi insiden. Ya. Nah, ini adalah contoh implementasinya ya. Jadi ketika kita melakukan pendeteksian, ya, pendeteksian di dalam cyber security, ya, itu kita bisa memanfaatkan ini. Kita bisa memanfaatkan firewall-nya, ya, intrusion detection system-nya, ya,
Kita juga memanfaatkan adminnya, ya. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang ada di firewall, di intrusion detection dari admin itu sesungguhnya kita bisa lakukan dia sebagai suatu cara untuk mendeteksi, ya, mendeteksi terjadinya insiden itu tadi. Jadi misalnya kita punya firewall tadi ya, Windows firewall misalnya, atau di Linux tadi misalnya, atau kita punya sistem intrusion detection, atau kita punya orang-orang hebat misalnya, itu juga bisa kita manfaatkan gitu kan, atau kita ajak kerjasama untuk mendeteksi ada kesalahan tadi, ya. Nah, dari pendeteksian ini kita bikin satu checklist, ya, checklist pendeteksinya secara umum gitu kan, sebetulnya yang mengganggu keamanan jaringan atau cyber security itu apa sesungguhnya, kita checklist semua di situ, ya. Lalu kita bangun respon timnya, jadi ada timnya kita aktifasi untuk apa? Untuk menangani ini proses mendeteksi ini, ya. Jadi itu cara mendeteksinya ketika kita mengimplementasikan how to detect di dalam incident response. Kemudian cara untuk melakukan menginisiasi ketika terjadi insiden, initial critical detail, ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab atau perlu ditulis di dalam sebuah reporting, ya. Jadi terkait dengan kapan, ya, terjadinya, tanggal berapa, itu kita tulis. Kemudian siapa yang mengakibatkan insiden tadi, atau apa yang mengakibatkan insiden tadi, itu kita tulis, ya. Lalu secara alami insiden itu sebetulnya karena apa sih sebetulnya, ya? Kapan dia terjadi? Apakah karena hardware atau karena software, ya? Atau karena seseorang atau orang-orang tertentu? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kita sebagai sebuah cara pre-critical tadi, ya. Untuk mendeteksi, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau memang kita ingin menemukan jenis insiden tadi, ya. Jadi misalnya ini kita buat checklist, ya, dari detail notification yang sudah ada dari yang tim tadi, ya, yaitu dari tim respon tadi, ya. Kemudian ini kita jadikan sebagai inputan atau informasi yang kemungkinan bakal mengakibatkan insiden di kemudian hari, ya. Nah, informasi ini tentu punya potensi dua, bakal terjadi insiden beneran atau tidak terjadi insiden, ya. Atau maksudnya begini, sukses atau failure. Sukses itu maksudnya begini, informasi ini benar dan ketika ada prosedur yang benar, ya, sehingga mengakibatkan insiden itu tidak bakal terjadi. Kalau insiden itu tidak bakal terjadi, maka ini artinya apa? Inisial respon yang kita lakukan sukses. Tetapi kalau informasi-informasi itu ternyata sudah salah lagi, prosedurnya salah, maka yang terjadi kemungkinan ya terjadi masalah nanti. Atau bahkan begini, informasinya benar, tetapi SOP yang digunakan untuk melakukan perbaikan itu tidak berjalan dengan baik, bisa jadi nanti terjadi masalah. Nah, itu yang kita sebut sebagai failure. Failure apa? Failure dalam initial respon, ya.
Itu ya yang apa saya maksud ya. Ya. Nah, yang berikutnya ini yang apa sebagai strategi yang lebih mendetail tadi ya, yaitu apa, kita di sini seharusnya bisa memformulasikan ya, strategi respons paling tajam ya. Jadi untuk membuat formula yang paling tajam gitu kan, atau istilahnya di sini strategi formulation respon terbaik ya, itu harusnya punya yang pertama ya, informasi-informasi dari sebelumnya itu harus verified, harus benar, harus valid. Kalau memang akan terjadi insiden tertentu ya, itu harus benar dulu ya. Kemudian yang kedua, harus punya postur respon yang benar, harus punya apa itu cara untuk merespon dengan benar, SOP ketika kita merespon itu dengan benar ya. Itu syaratnya itu ya. Kalau kita ingin mempunyai strategi respon yang paling akurat ya. Jadi ketika kita memformulasikan strategi respon yang akurat ya, harus punya postur respon yang benar dan juga informasi tentang insiden yang valid atau verified ya. Ketika kita sudah mempunyai formulasi yang bagus, yang benar, maka bisa dilanjutkan dengan action plan yang benar, ya, eksekusi yang benar, yang mana ini harus di-approve oleh manajemen. Ya. Jadi benar-benar strategi ini tidak sekedar teori, tetapi kita siapkan action plan-nya gitu ya. Ya. Nah, apa sih sesungguhnya kegunaan dari apa membuat formulasi strategi respon ini sesungguhnya ya? Sesungguhnya kegunaan dari apa membuat formulasi ini adalah untuk menentukan ya kira-kira strategi yang paling apa ya, paling akurat itu apa ya. Itu sesungguhnya itu tujuannya gitu kan. Karena formula itu bisa di namanya juga formula ya. Formula itu atau planning ini sesungguhnya itu bisa dibuat beberapa ya kan. Tidak hanya satu, namanya juga formula ya, racikan ya. Nah, tujuannya membuat racikan ini adalah untuk menentukan sesungguhnya the most appropriate strategi itu yang mana, tujuannya di situ sebenarnya ya. Nah, tentu ini nggak ada gunanya kalau tidak ada action plan yang bagus juga ya. Itu ya hal-hal yang menurut saya juga hal yang sangat penting di dalam create apa insiden respon, manajemen insiden di sini ya. Kemudian apa sih sebetulnya faktor-faktor yang digunakan di dalam strategi itu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa jadikan acuan gitu ya. Misalnya terkait dengan apa seberapa penting sesungguhnya ya sistem tersebut yang mau kita formulasikan gitu kan. Lalu seberapa sensitif data yang kita formulasikan. Ya. Lalu siapa sih sesungguhnya yang berperan di sini. Ya. Lalu apakah insiden ini memang miliknya publik misalnya. Ya. Ini juga penting loh ya.
Jadi apakah miliknya publik atau privat itu juga penting jadi acuan atau faktor ketika akan menentukan strategi gitu. Kemudian level akses kepada hacker itu seberapa dalam, ya ini juga penting gitu kan. Jadi kalau misalnya hacker itu bisa sampai ke level dalam sekali dan merusak data, semakin dalam levelnya berarti semakin penting ya untuk diimplementasikan. Seberapa ini mempengaruhi skill dari attacker tadi. Kalau bagi attacker ini adalah hal yang susah sekali, maka mungkin kita agak sedikit abaikan gitu kan. Tetapi kalau menurut si attacker ini mudah sekali untuk diserang, ya, maka ini penting sekali strategi ini kita terapkan, ya. Lalu juga ini juga penting, berapa sering sih downtime yang bisa ditoleransi. Jadi kalau misalnya ada sistem yang diserang, kemudian sering downtime dan sebagainya, itu kan, selama itu bisa ditoleransi ya sudah kita abaikan aja strategi ini. Tetapi kalau sudah nggak bisa ditoleransi, ya misalnya dalam seminggu downtime 7 kali, ya sudah, ini berarti ini penting sekali ini strategi ini misalnya. Ya tergantung ini ya risk appetite dari perusahaan tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, seberapa besar ya duit yang dikeluarkan misalnya, ya semakin dananya semakin besar, semakin bikin kita rugi, ya sudah, itu berarti semakin penting untuk diimplementasikan. Ya. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab ketika kita mengimplementasikan strategi itu tadi. Ya. Nah ini adalah insiden yang sering gitu kan, sering terjadi ya, yang bikin masalah gitu ya, yang bikin rusak perusahaan atau sistem kita atau di cyber security. Biasanya ini yang paling sering membuat masalah, yaitu serangan DOS gitu kan, denial of services. Serangan DOS itu adalah jenis serangan yang menyerang service tertentu atau server tertentu supaya server atau service ini tidak bisa diakses ya. Supaya service ini deny atau nggak bisa diakses. Bisa jadi servisnya down, bisa jadi servernya mati juga. Ya, itu jenis serangan yang sering terjadi di sekitar kita. Ya. Kemudian unauthorized use, ya. Jadi penggunaan yang tidak benar. Jadi misalnya ada user tertentu login dengan usernya orang, gitu kan? Ada usernya tertentu mencoba mengatasnamakan orang lain, ya. Atau dia punya kewenangan tapi mengacak-acak sistem yang sebetulnya itu tidak harus dilakukan, gitu kan? Itu unauthorized use. Ya. Lalu vandalism, lalu pencurian informasi. Ya, kemudian intrusion, ya, intrusion. Jadi ada percobaan untuk mengganggu komputer. Itu adalah 5 hal yang sering terjadi di sekitar kita. Ya. Nah, karena 5 hal ini ya, maka sebaiknya ada dukungan dari manajemen supaya tidak terjadi serangan-serangan ini ya, 5 hal ini, maka perlu memperbaiki ini ya, memperbaiki network downtime, user downtime, legal liability, publicity, pencurian intellectual property ini gimana caranya ini perbaiki atau mungkin dilakukan dengan benar oleh manajemen. Misalnya dengan Dengan mengurangi network downtime,
Lalu user downtime itu ada semacam monitoring misalnya. Lalu dengan legal liability kita persiapkan legalisasinya, SOP-nya dengan benar, ya. Termasuk kaitannya dengan publicity dan pencurian intellectual property. Ya. Itu yang. Nah, ini adalah level yang kedua, terakhir itu ya. Adalah stage investigasi ya. Di level yang ke-6 gitu kan, atau stage yang ke-6 adalah level investigasi. Nah, dalam melakukan investigasi itu bisa dilakukan dengan cara live. Ya. Live itu ketika terjadi masalah kita investigasi, ya. Atau investigasi itu juga bisa dilakukan dengan melihat log jaringan. Log jaringan itu gini. Kita bisa melihat kalau di server Linux itu ada di var log, lalu siapa yang autentikasi di situ siapa, kemudian siapa yang menggunakan services misalnya, ya. Kemudian apakah service ini down atau enggak, ya. Itu bisa melihat atau bisa menginvestigasi dengan melihat log filenya. Demikian juga di Windows juga bisa dilihat seperti itu. Di Linux itu juga bisa dilihat seperti itu. Jadi report masa lalu, masa kini itu kelihatan semua di network log. Ya. Atau juga bisa dengan melakukan ini duplicate forensik. Ya. Duplicate forensik itu kita melakukan duplikasi. Ya. Jadi misalnya begini, biarlah sistem berjalan, tetapi ada sebuah port di satu jaringan itu sebagai sebuah jalan untuk melakukan investigasi dari semua kejadian. Ya, itu pernah saya lakukan. Ya. Jadi port mirroring lah istilahnya gitu ya. Port mirroring itu misalnya saya dari port tertentu itu saya gunakan satu aplikasi, ya, kemudian saya TCP dump, saya investigasi, saya lihat hasilnya. Nah, dari situ ketika menginvestigasi itu endingnya sebetulnya adalah kita mendapatkan report dari investigasi itu. Ya, jadi tujuan akhir dari state investigasi adalah mendapatkan laporan investigasi yang bisa diambil dari log jaringan, dari duplikasi forensik tadi, atau live system. Live system berarti pada saat terjadi itu ya kita lakukan hari itu juga. Dulu saya sering melakukan itu, ya, live system. Jadi misalnya waktu itu di jaringannya Stikom, Indika waktu itu sering bandwidth dimonopoli oleh seseorang. Ya. Kita bisa melihat, melacak siapa yang monopoli, dari MAC address mana, dari komputer mana, dari lantai mana, posisi di mana. Pada saat itu juga kita bisa tahu dengan melakukan live system tadi. Ya. Itu ya di level investigasi. Ya. Nah, ini adalah stage melakukan pengukuran ya. Pengukuran keamanan itu bisa dilihat ketika kita monitoring tadi ya. Ya. Jadi dengan inputan dari mana ya? Tentu dengan inputan dari informasi yang sudah valid atau verified information, atau dari network log tadi yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Atau dari tim tadi, ya. Sehingga dari situ kita bisa melakukan implementasi keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan saat ini di perusahaan tersebut, ya. Lalu dari inputan tadi itu kita bisa melakukan mana yang terpenting gitu kan, yang perlu kita monitor dari level 1, 2, 3, dan 4. Kita monitoring semua. Ya. Memang mungkin ada insiden sampai 1000 insiden, tetapi kita tidak harus melakukan monitoring 1000 insiden. Tetapi kita tahu mana yang paling sering terjadi. Setidaknya itu yang menjadi prioritas pertama kita. Ya. Kemudian dari monitoring itu harapannya kita bisa mengisolasi sesungguhnya
yang dilakukan oleh attacker, oleh hacker itu apa sih selama ini yang paling sering gitu kan? Apakah DDoS, apakah SQL injection, ya kan? Apakah itu sniffing, ya kan? Apakah itu DNS spoofing, DHCP spoofing, DHCP root dan sebagainya. Nah, dari situ karena kita bisa tahu, maka kita bisa mengisolasi. Oh, tibain di Undika itu yang paling sering terjadi itu adalah aktivitas DDoS, DNS spoofing, DHCP root misalnya, ya. Sehingga kita tahu dan kita bisa mengisolasi apa itu kesalahan-kesalahan itu. Ya. Isinya apa sih sesungguhnya yang dimaunya oleh dia, gitu, oleh penyerang itu, ya. Endingnya adalah kita sesungguhnya tahu sih sebetulnya fish blowing dari attacker itu apa. Yang dimaui oleh attacker ketika dia memancing masalah, gitu kan, memancing data di tempat kita itu apa sih, gitu kan? Itu endingnya kita tahu, oh tiba iki sing diancang-ancang ini sama anak-anak misalnya di Undika misalnya. Nah, karena dari pengukuran yang jelas, dari informasi yang jelas, dari log network yang jelas, dari tim yang jelas, sehingga kita bisa mengimplementasikan security dengan jelas dan memonitoring dengan jelas. Endingnya kita bisa mengisolasi apa sesungguhnya yang dimaui oleh attacker itu dengan jelas. Itu ya, endingnya, goalnya sesungguhnya adalah kita mencegah terjadinya insiden, ya. Karena apa? Di tempat kita misalnya ada beberapa insiden umum tadi, tapi di tempat yang lain bisa jadi insidennya beda, ya kan? Karena attacker itu mancingnya bisa mancing yang berbeda, ya. Mungkin di tempat A dia senang mancing ikan mujair, ya. Tetapi di tempat B mungkin dia senang mancing ikan bandeng misalnya, ya. Termasuk ini attacker, dia mungkin di A ini biasa melakukan SQL injection misalnya, tapi di B mungkin dia hanya senang DDoS misalnya. Sehingga disitulah pentingnya kita melakukan pengukuran, ya, pengukuran dari apa yang sesungguhnya terjadi di tempat tersebut, ya. Nah, ini kalau memang benar-benar sudah terjadi masalah, ya pilihannya ya recovery gitu kan. Atau kalau misalnya kita ingin meresume dari apa yang sudah kita lakukan mulai dari preparation, sampai investigation, ya setidaknya kita bisa punya data atau reporting tadi, ya. Dari apa? Ya dari dua data misalnya tadi, conclusionnya yang dari beberapa hal tadi, ya, lalu hal-hal yang memang harus dilakukan supaya tidak terjadi insiden itu kayak apa. Sehingga dari situ kita bisa bikin SOP misalnya tentang recovery, tentang backup, ya, kemudian tentang hardening system, lalu bisa memberikan pembekalan kepada karyawan dan sebagainya, ya. Supaya apa? Dengan adanya data-data ini, reporting ini, kesimpulan-kesimpulan ini, ya, supaya benar-benar kalau memang itu akan terjadi masalah kriminal beneran, ya kita sudah siapkan itu ancaman-ancamannya, ya kan? Kita juga sudah siapkan prosedur-prosedurnya, gitu kan? Atau bahkan dengan begini kita sudah siap kalau siap untuk tidak kena apa-apa juga, gitu kan, ya. Itu pentingnya ya, proses reporting juga. Nah, reporting dan juga recovery itu kalau memang sudah terjadi masalah, ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan di dalam melakukan insiden respon, gitu kan. Jadi mulai inisial, memulai, ya, sampai kita menghindari masalah-masalah umum, ya, yang sering terjadi di sekitar kita, ya. Jadi
apa yang kita mulai itu misalnya terkait dengan apa sih sesungguhnya tujuan dari keamanan komputer, tujuan dari apa praktek bisnis ya dan sebagainya ya. Kemudian sampai dengan apa itu kalau mungkin ini terjadi masalah, common mistake yang umum itu jangan sampai kita lakukan lah seperti itu ya. Dan yang terakhir hal-hal yang sesungguhnya yang tidak perlu kita lakukan secara teknis ini misalnya atau kebalikan ya, sorry, bahkan perlu kita lakukan supaya tidak terjadi blunder teknis gitu ya. Jadi dengan cara selalu melakukan patching ke sistem ya, kemudian tidak melakukan rekaman ya, tidak melakukan apa aksi secara pasif dan sebagainya misalnya ya. Nah ini hal-hal apa technical yang sederhana yang sebetulnya satu mistik yang umum gitu, satu kesalahan umum yang memang sering kita lakukan sehari-hari di jaringan kita ya. Oke. Itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan.